Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara, NPM 19108011061 dari Rombel 02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan praktikum oseanografi yang didasarkan dengan beberapa jurnal, diantaranya analisis kualitas air pada kawasan budidaya rumput laut di Kabupaten Jeneponto, pengukuran koefisien atenuasi dan hubungannya dengan kualitas air di perairan Kelurahan Pulau Panggang, kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Depa Jayapura. Untuk yang parameter pertama, dalam kualitas perairan yaitu ada suhu. Suhu merupakan parameter fisika kualitas perairan yang dapat diukur secara langsung menggunakan termometer. Pengaruh suhu terhadap kualitas perairan, yaitu suhu merupakan salah satu parameter yang penting dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan, karena berperan penting untuk proses fotosintesis, pertumbuhan, penyebaran, dan kelangsungan hidup biota laut. Metode pengumpulan datanya, yaitu yang pertama, termometer langsung dicelupkan ke dalam air hingga 3/4 panjang termometer. Diamkan 2 hingga 5 menit sampai termometer menunjukkan nilai yang stabil. Lalu catat hasil pembacaan skala termometer tanpa mengangkat terlebih dahulu termometer dari air. Parameter yang kedua yaitu pH. pH merupakan parameter kimia perairan yang diukur menggunakan pH meter. pH yang cenderung asam akan mengindikasikan kandungan DO yang rendah. Pengaruh pH terhadap kualitas perairan, di mana derajat keasaman atau pH dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. Perairan yang memiliki pH rendah dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ikan menjadi lemah, lebih mudah terinfeksi penyakit, dan biasanya diikuti dengan tingginya tingkat kematian. Metode pengumpulan datanya yaitu pH meter dikalibrasi dengan larutan penyangga sesuai dengan instruksi kerja alat dan dikondisikan sampel sesuai suhu kamar. Keringkan dengan kertas tisu, lalu bilas elektroda dengan air suling, lalu bilas elektroda dengan contoh uji. Celupkan elektroda ke dalam sampel sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang tetap, dan catat hasil pembacaan skala. Parameter yang lain yaitu kecerahan. Kecerahan merupakan tingkat transparansi perairan yang dapat diamati secara visual menggunakan sesidis. Pengaruh kecerahan terhadap kualitas air, yaitu kecerahan perairan menggambarkan kemampuan cahaya untuk menembus kolom perairan sampai kedalaman tertentu. Tingkat kecerahan sangat berpengaruh pada pertumbuhan biota laut. Tingkat kecerahan air laut sangat menentukan tingkat fotosintesis biota yang ada di perairan laut. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama, celupkan sesidis ke dalam air laut, kemudian perhatikan kenampakannya. Berikan tanda pada tali sesidis sesuai dengan kenampakan sesidis. Lalu ukur panjang kedalaman tali sesidis dan catat hasilnya. Lalu salinitas. Salinitas adalah kadar garam terlarut dalam 1000 gram air laut. Salinitas diukur dengan alat hand refractometer. Pengaruh salinitas terhadap kualitas perairan, yaitu salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, di mana semakin tinggi salinitas, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Perbedaan salinitas perairan dapat terjadi karena adanya perbedaan penguapan dan presipitasi. Metode pengambilan datanya yaitu kalibrasi kaca prisma dengan menggunakan aquades, lalu bersihkan dengan tisu secara satu arah. Tetesi kaca prisma sebanyak kurang lebih 3 tetes air sampel dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian tutup kaca prisma dengan tingkat kemiringan 45 derajat agar tidak terbentuk gelembung udara. Arahkan refraktometer pada cahaya matahari dan amati serta baca skalanya pada sebelah kanan, kemudian catat hasilnya. Kecepatan arus. Kecepatan arus merupakan parameter fisika kualitas perairan yang diukur menggunakan layang-layang arus atau drift float. Pengaruh kecepatan arus terhadap kualitas perairan yaitu kecepatan arus dapat dipakai untuk memperkirakan besarnya energi yang bekerja di dasar perairan yang mampu memindahkan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama, layang-layang arus dilepaskan ke perairan. Hitung waktu pelepasan layang-layang arus ke perairan hingga tali meregang dengan bantuan stopwatch. Hitung kecepatan arus dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu V sama dengan
S per T, kemudian catat hasilnya. Gelombang. Gelombang merupakan pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal. Pengaruh gelombang terhadap kualitas perairan, semakin tinggi kecepatan angin, maka ombak yang ditimbulkan akan tinggi, serta semakin dangkal perairan, maka ombak yang timbul akan berkurang, karena ombak akan pecah ketika menuju daerah yang dangkal. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama, data periode gelombang, diukur dengan menggunakan stopwatch, yaitu mengukur waktu yang diperlukan antara puncak gelombang dengan puncak gelombang berikutnya pada suatu titik tertentu. Lalu data tinggi gelombang, diukur dengan menggunakan tongkat ukur atau tongkat berskala. Lalu arah gelombang diketahui dengan menggunakan kompas. Hubungan antar parameter kualitas perairan. Suhu permukaan akan semakin tinggi ketika intensitas cahaya matahari semakin tinggi, sehingga akan terjadi upwelling yang menyebabkan salinitas meningkat. Semakin cerah suatu perairan, maka intensitas cahaya yang masuk akan semakin banyak pula, sehingga hal ini akan mempengaruhi suhu dari perairan tersebut. Ketika suhu meningkat, pH juga akan meningkat. Gelombang dan arus akan mempengaruhi salinitas karena membawa sedimen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.